Anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu masih tentang program linier ya. Yang lalu kita sudah membahas contoh yang kedua, sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga ya. Perhatikan dengan seksama ya. Seorang ibu menjual 2 jenis permen. Permen jenis 1 dibeli dengan harga Rp500 dan jenis 2 dibeli dengan harga Rp300. Sedangkan toples ibu hanya dapat memuat ya, jadi toples ibu hanya dapat memuat 100 buah permen. Jika ibu mengharap keuntungan Rp100 dari permen jenis 1 dan Rp50 dari jenis 2, maka dengan modal Rp45.000 tentukan yang pertama model matematikanya, yang kedua keuntungan maksimal yang diterima ibu ya. Oke, kita akan menjawab dari 2 pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah model matematikanya ya. Nah, untuk membuat model matematikanya ya, di sini kita cari kata-kata yang kita anggap sebagai kata kunci ya, yang nantinya akan mempermudah kamu dalam pembuatan model matematikanya ya. Kata kunci pertama yang harus kamu cari adalah jenis ya. Jadi kalau nanti di sini membuat barang atau ingin membeli barang, nah barangnya itu jenisnya apa? Nah, itu pertama kali yang harus kamu cari ya. Kalau di sini ibu ingin menjual permen. Nah, permen ini ternyata memiliki jenis ya. Ada berapa jenis di sini? Ternyata permennya ada 2 jenis, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Nah, dari jenisnya ini nanti yang akan kita misalkan, kalau jenis 1 ini nanti kita misalkan X, kemudian dari jenis 2 kita misalkan Y ya. Jadi di permisalannya ini nanti kita ambil dari jenisnya. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat pada kalimat kedua. Nah, ini ya, kalimat kedua berbunyi permen jenis 1 dibeli dengan harga. Nah, ya. Berarti di sini kata kuncinya adalah harga. Ya, harga. Berarti di sini tabelnya kurang 1 ya. Kurang harga. Harga. Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat harga untuk permen jenis 1 ya. Harga dari harga belinya maksudnya ya. Harga jenis dari permen 1 adalah 500. Jenis 1 berarti di sini kita tuliskan lurus jenis 1 500 ya. Kemudian harga beli dari permen jenis 2 adalah 300. Kita tuliskan di sini 300. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah total. Total ini adalah kalau di sini kita membeli ya,
kita membeli barang, berarti di sini kita membutuhkan modal. Ya, jadi ketika kita akan membeli sesuatu barang, berarti kita harus memiliki uangnya terlebih dahulu. Nah, itu kita anggap sebagai modal. Nah, modalnya ini dianggap sebagai total uang yang kita miliki, ya. Nah, dari sini diketahui modal yang dimiliki ibu adalah Rp45.000. Jadi Rp45.000 ini masuk ke dalam total, ya. Saya tuliskan di sini 45.000. Nah, ini ya. Ini kalimat yang kedua. Setelah itu coba perhatikan kalimat yang ketiga. Toples ibu hanya mampu, ya, atau toples ibu hanya dapat memuat 100 buah permen. Ya, memuat ini ternyata sama saja dengan kapasitas, ya. Jadi kapasitas dari toples ibu itu hanya mampu menampung 100 buah permen. Nah, 100 buah permen ini tadi terdiri dari dua jenis, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Ini kalau kita totalnya harus, ya, tidak boleh melebihi dari 100, ya. Sehingga jenis 1, jenis 2 ini kalau kita total, ya, dia hanya mampu menampung maksimal 100 buah permen. Jadi 100 di sini masuk total, ya, total. Kemudian kalimat yang ketiga, coba diperhatikan. Jika ibu mengharap keuntungan, nah, berarti kata kuncinya adalah keuntungan, ya. Maka kita tuliskan di sini keuntungan, ya. Untuk jenis 1, ibu mengharapkan untungnya adalah Rp100. Berarti di sini kita tulis jenis 1 Rp100 pada kolom kapasitas. Ini ya. Pada kolom keuntungan, ya, bukan kapasitas. Jadi keuntungan tadi masuk kolom keuntungan, ya, bukan kapasitas. Disalah. Jadi di sini keuntungannya adalah 100 yang diinginkan untuk jenis 1. Kemudian untuk jenis 2 keuntungan yang diinginkan adalah 50. Nah, ini ya, Rp50. Nah, dari keuntungan ini totalnya mana? Nah, totalnya di sini kita belum tahu. Makanya untuk keuntungan ini dia masuk sebagai fungsi sasaran atau bisa juga fungsi objektif, ya. Jadi Fx, Y kita tuliskan seperti ini, ya. Nah, ketika kita sudah membuat tabel, maka untuk membuat model matematikanya mudah, ya. Yang pertama, kita lihat untuk kolom harga. Harga di sini untuk jenis 1 adalah ketika membelinya, ya, membelinya tadi harga untuk jenis 1 adalah 500. Karena jenis 1 kita misalkan X, maka kita peroleh 500 X ditambah, nah, gitu ya. Harga beli untuk permen jenis 2 ini kita misalkan Y, karena di sini harga belinya 300, berarti 300 Y. Sedangkan modalnya Rp45.000. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tandanya kurang dari atau lebih dari, ya. Karena di sini kita hanya memiliki modal Rp45.000, mungkin tidak kita nanti membeli dengan harga yang melebihi Rp45.000? Tentunya tidak, kan, ya, karena yang dimiliki hanya Rp45.000. Berarti boleh tidak ketika membelinya kurang dari Rp45.000? Tentu boleh. Kalau melebihi tidak boleh. Kalau sama boleh.
ya. Berarti tandanya kurang dari apa lebih dari? Tentunya kurang dari atau sama, ya, atau sama dengan, ya. Jadi di sini tandanya tidak boleh lebih dari karena modalnya hanya Rp45.000. Artinya ketika dia membeli barang maka tidak boleh melebihi modal yang dia miliki, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan kapasitas, ya. Toples ibu hanya mampu menampung 100 permen. Nah, 100 permen ini terdiri atas dua jenis, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Nah, jenis 1 dimisalkan apa di sini? Dimisalkan X. Nah, jenis 1 ini kalau kita tambahkan dengan jenis 2, jenis 2-nya di sini adalah Y, ya. Itu tidak boleh melebihi 100. Ya, jadi dia hanya mampu menampung 100, berarti tidak boleh melebihi 100. Karena tidak boleh melebihi 100, berarti tandanya bagaimana? Kurang dari apa lebih dari? Tentunya kurang dari. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini adalah untuk membeli barang itu ada dua kemungkinan. Barang itu bisa terbeli, bisa juga tidak terbeli, ya. Terbeli itu jika barangnya ada, tidak terbeli kalau barangnya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kira-kira paling sedikit berapa barang? Misalnya dari permen 1, ya, paling sedikit berapa permen jenis 1 yang bisa dibeli? Nah, paling sedikit ya tentunya 0, ya, karena bisa jadi permen 1 tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan tidak mungkin kita bisa membeli. Artinya paling sedikit jenis 1 itu tidak tersedia. Tidak tersedia itu artinya paling sedikit 0. Nah, jenis 1 di sini dimisalkan X. Berarti paling sedikit yang bisa dibeli adalah 0, atau paling sedikit sama saja dengan lebih dari, ya. Berarti lebih dari 0. Jadi permen jenis 1 ini paling sedikit adalah lebih besar sama dengan 0. Sedangkan jenis yang kedua, nah, itu ya, sama, ya. Untuk jenis kedua ini paling sedikit yang bisa dibeli berapa? Ya tentunya paling sedikit 0. 0 itu artinya tidak tersedia barang. Berarti di sini jenis 2 adalah Y, berarti Y-nya lebih besar sama dengan 0, ya. Sehingga dari sini kita peroleh model matematikanya adalah 500X ditambah 300Y kurang dari sama dengan Rp45.000. Ini bisa kita sederhanakan menjadi, ya, semuanya kita bagi 100, maka kita peroleh 5X ditambah 3Y kurang dari 450, ya. Yang kedua, model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat adalah Y lebih besar sama dengan 0. Pertanyaan yang pertama sudah kita jawab. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu keuntungan maksimal yang diterima ibu, ya. Karena di sini kita akan mencari keuntungan maksimal, maka langkah yang harus kita lakukan adalah sama seperti ketika kita mencari nilai optimum yang telah kamu pelajari pada materi yang lalu, ya. Yaitu langkah pertama, kamu harus menggambar grafiknya. Yang kedua, kamu harus mencari daerah penyelesaiannya. Yang ketiga adalah kamu harus
mencari titik-titik yang masuk pada daerah penyelesaian. Dan yang keempat, kamu harus menguji dari titik tersebut manakah yang masuk nilai maksimal dan manakah yang masuk nilai minimal ya. Oke, kita lanjut ke situ ya. Dari model matematika kita peroleh yang pertama yaitu 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 450. Sebelum kita menggambar grafiknya, maka kita cari titik perpotongannya terlebih dahulu ya. Kita cari perpotongan untuk sumbu x, maka syaratnya y-nya harus 0 ya. Berarti di sini 0 kali 3 adalah 0, sehingga yang tersisa adalah 5x. Nah, x-nya diganti berapa sehingga hasilnya 450? Ternyata x-nya diganti 90, sehingga diperoleh titiknya 90,0 ya. Yang kedua, memotong sumbu y, syaratnya x-nya harus 0, berarti 0 kali 5 0. Berarti yang tersisa adalah 3y. 3 kali berapa hasilnya 450? Ternyata 150 ya. Kita gambar grafiknya. X-nya 90, Y-nya 150. Nah ini ya, ini gambar grafiknya. Kemudian yang kedua ya, model yang kedua yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau ini 0 berarti X-nya 100. Kemudian kalau memotong sumbu Y, X-nya 0 berarti Y-nya 100. Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya adalah ini ya, 100,0 dan 0,100. Nah, langkah selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya atau DP-nya ya. Caranya sama seperti yang lalu. Kita uji menggunakan titik 0,0 ya. 0,0 kita ujikan di sini ya. 0,0 ini kita ujikan di sini, berarti sini 5 kali 0 0, 3 kali 0 0, berarti 0 tambah 0 0. Apa benar kurang dari 450? Ternyata benar. Berarti di sini ngarsirnya daerahnya adalah menuju ke titik 0. Berarti kemana ini? Kiri apa kanan ini? Kiri ya. Nah, kita perwakilan saja. Nah, tidak usah semua diarsir. Berikutnya garis yang kedua, kita ambil titik 0,0, kita ujikan. X-nya kita ganti 0 berarti 0, Y-nya diganti 0 0 berarti 0 tambah 0 0. Apa benar kurang dari 100? Ternyata benar. Berarti ngarsirnya menuju ke titik 0,0. Berarti di mana ini? Kiri apa kanan? Ternyata sebelah kiri juga ya. Kita arsir. Tidak usah diarsir semua, perwakilan saja. Yang ketiga yaitu untuk gambar X lebih dari 0 ya. X lebih dari 0 ini artinya garisnya hanya memotong sumbu X saja di titik 0,0. Berarti di sini dia ya. Nah, lebih dari 0 ngarsirnya kemana? Nah, kita lihat lebih dari 0 ini berarti kan ke kanan ya. Nilai X yang lebih dari 0 ke kanan ya, maka ngarsirnya ke kanan. Ini kita ambil perwakilan saja ya. Kemudian yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya di sini grafiknya memotong sumbu Y pada titik 0,0. Dia tidak memotong sumbu X. Berarti di sini dia. Nah, ya, garisnya. Lebih dari 0, berarti dia ke atas ya, lebih dari 0. Nah, ini arsirannya kita tulis perwakilannya saja. Sehingga dari sini kita peroleh daerah penyelesaiannya mana. Nah ini ya. Nah ini. Sehingga dari sini kita peroleh titik pojoknya. Yang pertama adalah 0,100. Yang kedua ini belum tahu. Yang ketiga adalah 90,0. Nah, untuk titik yang belum diketahui ini gimana cara mencarinya? Nah, kita cari dengan cara mengeliminasi kedua persamaan tersebut ya.
yaitu 5x tambah 3y kita buat sama dengan dulu 450, x tambah y sama dengan 100. Kita akan mengeliminasi x-nya, berarti kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Otomatis yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 5 ya, supaya sama-sama 5 karena ingin mengeliminasi ya. Eliminasi artinya menghilangkan ya, menghilangkan salah satunya ini ya. Sehingga dari sini kita peroleh 5x kali 1 5x ditambah 3y kali 1 3y, 450 kali 1 450. Yang kedua 5x ditambah 5y, hasilnya ya ini 5x tambah 5y ya, x kali 5 y kali 5, kemudian 100 kali 5 500 ya. Untuk menghilangkan x-nya kita kurangi, berarti 5x kurangi 5x. Nah, ini habis ya, saya coret. Kemudian 3y kurangi 5y min 2y sama dengan 450 kurangi 500 berapa? Min 50 ya. Min 2 kali berapa hasilnya min 50? Tentunya 25. Berarti y-nya 25. Nah, sekarang berapakah x-nya? Nah, itu ya. Kalau y-nya ini kita ganti 25, berarti 25 ditambah berapa? Hasilnya 100. Tentunya 75. Berarti x-nya adalah 75. Berarti titik yang belum kita ketahui ini kita peroleh titiknya adalah x-nya 75, y-nya 25 ya. Oke, sudah kita temukan semua titik yang kita inginkan ya. Sekarang tinggal menguji. Titik yang pertama adalah 0,100. Kita ujikan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya ini ya. Fungsi objektifnya yaitu 100x ditambah, nah ini ya, ditambah 50y. Nah, ini fungsi objektifnya ya, 100x ditambah 50y. Nah, ini fungsi objektifnya ya. Sehingga kalau kita ujikan berarti di sini 100 kali 0 ditambah 50 kali 100. Nah, ini ya. Sehingga dari sini kita peroleh 0 ditambah 50 kali 100 berarti 500. Sehingga diperoleh 0 tambah 500 500 ya. Nah, ini 500. Kemudian yang kedua yaitu titiknya 75,25 ya. Kita ujikan di sini berarti 100 kali 75 ditambah 50 kali 25 ya. 100 kali 75 adalah 7.500 ditambah, nah ini ya, 50 kali 25 adalah 125. Berarti di sini 1.250 ya. Sehingga ini kalau kita total maka hasilnya adalah 8750 ya. 8750. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu 90,0. Dari sini kita peroleh berarti 100 kali 90 ditambah 50 kali 0. Sehingga diperoleh 100 kali 90 900 ditambah 50 kali 0 0. Maka kita peroleh 9.000 ya. Jadi 100 kali 90 9.000 sehingga hasilnya adalah 9.000. Nah,
manakah nilai maksimalnya? Nah, kalau atas ini 500, yang bawah 8.750, yang ini 9.000. Berarti maksimalnya ini, nah, minimalnya ini. Kalau begitu berapa keuntungan terbesarnya atau maksimalnya? Jadi keuntungan maksimalnya adalah ini ya, Rp 9.000. Saya kira ini anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.